Allah kami yang hebat, Allah kami yang kuat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang mencintai dan mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan
akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi hamba firman-Mu Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa, dan anugerai hikmat pewahyuan pada setiap kami, sehingga kami dapat menangkap isi hati Bapa, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami melakukan apa yang akan kami dengarkan, apa yang akan kami terima hari ini. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Yes, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Senang sekali hari ini Jumat 27 Oktober 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Ibu Vetlam bilang begini, puji Tuhan kita masih hidup katanya ya. Ya, sebab waktu kita tidur tadi malam, kita juga nggak tahu pagi ini bisa hidup atau tidak ya. Baik Pak Yusman, waktu dan tempat untuk Pak Yusman. Shalom. Shalom, saudara-saudaraku di Amerika khususnya. Selamat pagi, selamat menyambut berkat Tuhan yang baru. Mari kita akan memulai pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kepada saudara bahwa setiap kita ini di hari yang baru pun kita menghadapi banyak tantangan hidup. Ya. Tantangan hidup, ada tantangan dari eksternal, dari luar, ada tantangan dari dalam. Dan kita anak-anak Tuhan tidak boleh menyerah. Saya persilakan untuk ditampilkan slide yang pertama, never give up. Jangan pernah menyerah. Never give up. Sesungguhnya kalau kita bicara jangan pernah menyerah, orang benar itu sebenarnya tidak punya dasar untuk menyerah. Ya. Orang percaya itu sebetulnya tidak punya alasan untuk menyerah. Kenapa tidak punya alasan? Sebab sudah jelas di situ. Next slide. Saudara perhatikan, inilah kekuatan yang pertama. Mazmur 124 ayat 8. Jauh di Mazmur kita sudah diingatkan bahwa pertolongan saudara dan saya adalah dalam nama Tuhan. Nah, di sini kita masih belum mengenal nama Yesus Kristus, belum ya. Pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Kalau kita teliti cari Alkitab aslinya, nama itu adalah YHWH, Yahweh, ya, yang menjadikan langit dan bumi. Berarti dia maha kuasa, ya, omnipoten, dahsyat. Dialah sang pencipta, sang khalik. Berarti ayat ini menggambarkan bahwa sang khalik itu selalu terlibat di dalam urusan-urusan anak Tuhan. Di dalam urusan manusia, dia selalu menyediakan pertolongan. Jadi ada kuasa dahsyat, ya. Nah, hari ini saudara kan ingat, dulu kita masuk di dalam eranya Bapa, lalu masuk eranya Putra, lalu masuk eranya Roh Kudus. Nah, di eranya Putra, masa Yesus Kristus, kuasa ini sudah diserahkan kepada Yesus. Ya. Next slide, saudara boleh lihat. Inilah kekuatan kita yang selanjutnya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun dan bumi. Jadi semua kuasa Bapa itu sudah ada di tangannya Yesus. Ya. Filipi 2 ayat 10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di dalam bumi. Lengkap, ya. Semuanya bertekuk lutut karena nama Yesus Kristus. Sampai di sini, harusnya saudara dan saya orang percaya itu, nggak ada dasar alasan bahwa kita ini menyerah di dalam kehidupan. Ya, sekali lagi, kehidupan saudara dan saya itu ada tantangan dari luar, ada tantangan dari dalam. Sama-sama ini masalah ini. Ya, saudara tidak bisa biarkan, tidak bisa katakan, ya memang ini begini aku ini nggak bisa. Ya, next slide. Nah, kita diperkuat lagi ini satu ayat. Nah, Roma 8 ayat 37. Kan juga dikatakan kalau Allah di pihak kita siapa yang lawan? Ya, ini ayat terkenal. Di dalam bahasa Inggris dikatakan kita ini more than conqueror, lebih daripada pemenang. Apa sih itu maksudnya? Ya, itu saya bold, ya. Lebihnya saya besar, lebih dari pemenang. Bukan kita ini pemenang, tapi lebih dari pemenang. More than conqueror. Saudara ingat atlet itu berjuang sampai dia menjadi pemenang. Maka dikatakanlah dia pemenangnya, ya, karena dia sudah berjuang sebelumnya. Nah, saudara dikatakan lebih dari itu. Kenapa? Karena saudara tidak kerja sendiri. Yang membuat kita menang itu ada Yesus Kristus. Ada Roh Kudus di dalam setiap kita yang percaya, dialah yang menolong kita untuk menang. Dan dia selalu bersama kita. Hebat nggak? Makanya kita ini pantaslah dikatakan orang percaya itu lebih daripada pemenang. Artinya dalam kehidupan, seperti atlet itu belum bertempur pun sudah punya spirit menang. Walaupun belum tentu dia yang menang, tapi spiritnya untuk menang. Dia selalu mengobarkan semangat untuk berjuang. Nah, kita ini juga berjuang melawan kehidupan ini. Pagi-pagi begini, sebentar lagi sudah ada tantangan baru. Nah, kita lihat tantangannya ya. Next. Saudara, perhatikan ini tantangan. Ya, ada internal, ada external challenge. Ya. Kalau internal itu adalah apa yang ada di dalam kita ini, tabiat buruk, habit-habit yang buruk, ikatan-ikatan dosa yang terus ada di dalam kita ini, ikatan macam-macam itu, ikatan pornografi, ikatan perselingkuhan, ya, ikatan seks, ya, lalu sikap-sikap buruk, karakter-karakter buruk,
Ini semua tidak bisa kita biarkan, saudara. Harus ada perlawanan, namanya challenge, tantangan ya. Harus ada perlawanan. Dan kita tidak boleh menyerah di dalam perkara ini. Ada yang katakan, ya memang aku gini. Memang saya begini. Ya, baru 1-2 hari ini kita ketemu rekan yang ngomong, oh enggak bisa Pak. Aku memang orangnya gini ini. Tersinggungan, peka, amarah, ya, mau dendam. Nggak bisa saya dengar gini. Memang aku sudah dulu ya begini ini, gitu ya. Rasanya kalau bangga gitu. Padahal itu tantangan yang harus dia kikis, ya. Nah, eksternal apalagi ada tuh tekanan-tekanan masalah dari luar, finansial, sakit penyakit, ancaman-ancaman, bahkan lingkungan ya atau situasi ya, komunitas. Lalu yang bawah itu saya kasih warna biru. Pekerjaan-pekerjaan iblis. Wah ini kita tidak boleh menyerah ya. Pekerjaan iblis. Nah, saya kasih kesaksian saudara ya. Belakang hari ini kita selalu berempat itu seolah-olah punya tim Ghostbuster. Jadi itu kita dipertemukan orang-orang yang rindu dibantu tentang masalah pekerjaan iblis. Jadi ada sebuah perusahaan, kita diminta datang, karyawannya itu sering lihat setan. Ya, karyawannya itu sering kesetanan dan lihat setan. Lalu kita berempat datang, satu teman kita pemain musik, lalu kita mulai tanya, rata-rata wanita, makanya istri saya ikut, istri saya tanya, kamu punya jimat kah? Punya pegangan kah? Gitu. Ada yang ngaku, oh iya, saya dikasih ibu saya membawa saya itu pegangan, supaya apa? Supaya selamat. Yang satu supaya kerja tidak kesel. Bentuk apa? Bentuk sabuk, ya, diikat, lalu tulisan-tulisan Arab itu dilipat, ditaruh tasnya, ditaruh bawah bantal, ya. Nah ini saudara, maka kita harus bekerja melawan ini, tidak boleh nyerah, ya. Saya ngalami peristiwa di hari itu, ya 3 hari yang lalu itu persis sama waktu peristiwa kita dengan tetangga kita di Surabaya, persis, ya. Jadi ada saat, ada momen-momen seolah-olah dia akan mengalahkan kita. Ya. Tapi kita nggak boleh nyerah di situ. Kalau nyerah selesai, dia yang berkuasa lagi. Ya. Kita terus, kita itu beracara kira-kira jam 2 siang sore ya. Selesai itu jam 5 sore. Saudara. Ya. Sampai tenggorokan ini mulai serak. Ya. Habis. Ceritanya gini, yang 2 gampang selesai, 2 orang gampang selesai. Karena apa? Ditanya sama istri saya, kamu punya pegangan, punya, mau dibebaskan? Mau. Gitu. Lalu baru kita nyanyi, baru nyanyi, baru bermazmur, ya. Lalu itu anak tumbang, tumbang lalu sama istri saya diberitahu di telinganya. Sebut ya, ikuti suara saya ya. Sebut Yesus. Mau dia. Yesus, tolong aku. Yesus, bebaskan aku. Yesus, aku menolak roh-roh ini. Ah, orang ini cepat gitu ya. Cepat sekali. Lalu dia sadar ya. Muta, selalu muta ya, ada muta-muta, sadar. Orang yang kedua gitu, kita tanya, kau punya jimat-jimat enggak? Simpen jimat. Ketawa dia nggak ada kok gitu ya. Benar enggak ada ya. Mau tapi didoakan, mau. Lalu doakan kita ini nyanyi. Haleluya, haleluya nyanyi ya. Lalu saya bermazmur, istriku mulai berdoa di belakang dia, hati-hati jaga. Teman satunya juga doakan, tumpang tangan. Geblak, geblak, waduh, tutup telinga nggak mau, tutup telinga nggak mau, muta-muta, muta-muta. Terus dibisik terus sama istri saya, mau ngomong Yesus, sebut ya, Yesus, Yesus, mau dia. Tolong saya. Saudara, betul. Di dalam nama Yesus itu kuasa. Ya,
segala apa yang ada di langit dan di bumi itu bertekuk lutut dalam nama Yesus. Hebat ya. Nama yang lain nggak ada kuasa. Nah, masuk yang ketiga. Nah, ini saudara, ini perempuannya kecil, cantik kecil. Ya, ya baik-baik gitu ngomongnya halus kan. Orang dari desa itu halus ngomongnya ya, bahasa halus, Jawa halus. Iya, ini dikasih mama, disimpan untuk keselamatan, kebaikan. Oh iya, kamu sering lihat-lihat, iya, sering lihat di sana, kayak indigo gitu loh ya. Tahu ada roh orang tua di sana, jalan di sana, pokoknya dampingi dia gitu. Jadi rohnya banyak. Lalu sampai dia katakan mau terus diajari sama istri saya, nanti ikuti ya tante ya, ngomong kalau Yesus, Yesus, terus dia takut saudara. Ini sebelum intrans ya, dia takut loh, saya akan jadi Kristen gitu. Oh enggak, kita datang itu tidak membuat engkau jadi agama Kristen, enggak ngomong agama ya. Tapi kita pengen kamu bebas dari ikatan roh itu. Seneng dong lihat-lihat roh itu. Kan tidak seneng. Mengganggu kamu kan. Iya. Ya itu harus dibuang. Yang bisa buang itu cuman Yesus. Gitu. Jadi tidak Kristen ya. Tidak. Tetap aja seperti ini sekarang nggak apa-apa. Tapi kamu percaya sekarang bahwa Yesus itu punya kuasa untuk lepaskan kamu semuanya itu. Mau, saudara, mau. Udah nyanyi, nyanyi, bermasmur, tangking sana, tangking sini, tangking sana, tangking sini. Nggak keluar, saudara. Tengkang, tengking, tengkang, tengking, nggak keluar. Oh, saya mikir ini seperti tetangga saya dulu ya. Disuruh istri saya ngomong, ayo sebut Yesus gitu, ayo mulutnya buka, mulut buka. Nutup mulut. Agak gemeter gini nutup. Saya tahu, itu roh yang ada di dalam dirinya, yang banyak itu. Itu tidak ingin anak itu mengucapkan Yesus. Sebab nama itu dahsyat ya. Iblis nggak mau. Jadi dikatup mulutnya. Nggak mau. Ya nggak keluar. Ya jatuh bangun. Jatuh bangun sampai nangis keringetan. Muta sudah. Muta terus. Muta. Muta. Mutanya ini agak banyak. Agak lama ini. Ya. Karena sebut Yesus nggak mau. Lalu kita tanya, tangannya gini-gini terus. Kau lihat apa itu? Tunjuk apa? Ini ada orang tua ini di depanku pakai tongkat. Di sini ada, di sini ada, di sini ada tiga menghadap dia. Takut dia takut. Ah, nggak usah takut. Wah, kita tangking, 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 tangking. Aduh, ini paling lama dah ini. Lalu dia berbalik badan, saudara. Pada waktu ngomong, ini orang tua di sini. Dia maju satu langkah, cek balik badan, cek, gitu ya. Pas menghadap teman saya ini. Ya. Saya di sampingnya, dia ngadep dek itu sama saya. Matanya berubah, ya. Dia matanya berubah, lalu dia marah. Teman saya ngomong, apa? Mau mukul saya? Kamu tidak bisa pukul saya. Kamu tidak kuat, kamu tidak punya kuasa. Keluar dalam nama Yesus. Nggak mau, marah dia. Tangannya itu mau maju tidak bisa. Saya yakin itu ada malaikat Tuhan yang nahan ke tangan. Nggak bisa gerak dia, ya. Terus. Di tengah-tengah itu dia ketawa. Ketawa ya seperti film-film itu, mentertawakan ngiki-ngiki. Diketawain teman saya juga gitu. Teman saya ketawa juga. Ngetawain aku, kamu sudah kalah, kamu tuh tidak bisa pukul aku. Kamu keluar, kamu dihancurkan. Keluar terus. Tak keluar, ya. Tak keluar terus dia ngeblak, muta sekali lagi. Istri saya beritahu, ayo sebut Yesus, buka mulutmu, Yesus. Mau ya? Mantu mau. Tapi mulut nggak bisa. Yesus sebut, Yesus. Kalau dia pegang perutnya sakit, sudah. Sakit perutnya, dia ngomong sakit, sakit, sakit gitu. Aku ini kasihan sama orangnya, ini iblis kurang ajar iblis ya. Kita tengking terus, kerjain terus, tengking terus, muta lagi. Lalu terakhir itu baru ditengking. Dia tiba-tiba duduk. Coba lihat. Waktu itu kita udah capek. Ya. Kita merasa satu ini kok kuat.
Saya ingat tetangga sebelah, jangan berhenti, jangan menyerah, never give up kepada iblis. Dia itu hanya ngertak, ya. Lalu tiba-tiba dia gini, tangannya gini, narik sesuatu di dalam lubang telinga, dibuang. Perutnya ngomong sakit gini, ditunjuk ulu hati. Lalu suaranya perempuan itu ngomong apa? Waktu diusir, merendah suaranya. Jangan, aku jangan diusir ya. Aku sudah lama sama anak ini. Aku udah tahunan dampingi anak ini. Aku udah mau keluar. Aku sama dia terus. Wah, kita tangking terus. Di dalam nama Yesus tidak ada tempat. Kamu keluar, keluar. Jangan, jangan. Terus tangannya anak ini gini. Gitu. Saya persis di sampingnya. Set. Ih, kayak buang barang. Langsung sadar, Ustaz. Langsung diajak istri saya. Ayo ngomong, Yesus. Ngomong. Yesus, tolong aku. Aku sudah bebas. Aku sudah menang. Oh, sadar, sadar. Sampai dia selesai bangun, dia terima kasih kepada kita berempat, nyalami ya. Nah, di sini loh, saudara. Kita nggak bisa menyerah, ya. Kerjaan iblis. Termasuk tantangan-tantangan lain. Ada kuasa di dalam kita ini. Ada kuasa. Dan sederhana ya orang Kristen itu kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Oh, luar biasa, saudara ya. Oke, lanjut ya. Saudara, perhatikan nih satu slide ya. Kalau di Alkitab itu ada namanya Rasul Paulus. Dia never give up. Dia ngomong, aku dibully, di lautan dalam bahaya, di darat bahaya. Tidak pernah selesai bagi Paulus, tapi dia terus never give up. Dan dia katakan, aku bisa lakukan semua ini karena roh yang ada di dalam aku yang bekerja. Roh yang di sini yang bekerja. Roh yang tidak pernah keluar. Roh yang tidak pernah tinggalkan dia. Karena itu dia sanggup. Never give up. Ya. Kalau di zaman ini, kalau kita tidak ada Thomas Alva Edison, aduh, saudara, kita tidak bisa ada lampu nih. Nggak ada. Ya. Tapi siapa orang ini? Apakah karena pinternya, karena EQ tinggi, begitu hebatnya menemukan lampu cepat? Enggak. Saya baca di CNN itu, orang ini 9.999 kali membuat eksperimen, dia tidak ngomong gagal. Aku 9.999 eksperimenku belum menciptakan lampu yang nyala, tapi yang ke 10.000 nyala. Gitu. Inilah orang yang sukses itu never give up, ya. Apalagi kita ini ada anak-anak Tuhan, ada anak Tuhan yang punya kuasa Roh Kudus di dalam ini. Kita tidak bisa menyerah gitu ya. Next, apakah kalau tidak nyerah itu pemenang itu kita ini penang terus ya, pernah kalah? Oh kalah setelah ya. Namanya hidup itu ada kalahnya. Tapi Amsal katakan orang benar kalau jatuh ya 7 kali jatuh 7 kali bangun. Ya, saya kotak itu orang benar, hati-hati ya. Orang benar itu saya sudah berkali-kali ngomong orang benar itu orang yang hidupnya dalam tatanan Kristus. Ya, dia itu selalu bangun, selalu bangun, selalu bangun. Nah, gitu ya. Kenapa orang benar? Next, orang benar harus jadi perhatian kita ini. Next, orang benar harus jadi fokus kita. Sebab Yohanes 9 ayat 31 katakan, ini pesannya ya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Jadi kalau engkau internal ada ikatan-ikatan dosa, kau jangan nyerah, harus diselesaikan itu, ya. Sebab apa? Orang-orang berdosa doanya tidak didengarkan Tuhan, melainkan orang saleh dan yang melakukan kehendaknya baru didengarkan Tuhan. Artinya apa? Orang yang taat. Nggak ada yang lebih istimewa daripada ketaatan, ya. Istimewa ketaatan, saleh dan taat. Amin, saudara. Next, saya sampaikan amin. Kita akan menikmati hari ini. Kita berdoa, saudara, ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman kebenaran ini menguatkan bukan juga buat orang-orang lain, buat saudaraku di Amerika, juga buat hambamu ini. Bahwa tidak ada dasar untuk menyerah.
terhadap tantangan hidup. Sebab sudah ada kuasa di dalam diri kami. Dan kuasa itu terbukti sangat. Nama Yesus Kristus. Dan itu tidak pernah keluar masuk. Holy Spirit itu tinggal di dalam baitnya ini. Tubuh ini bait Allah, di mana dia tinggal. Terima kasih Tuhan, kami ini orang-orang istimewa, lebih dari pemenang. Sepanjang zaman, lebih dari pemenang. Sebab Yesus menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati saudara-saudaraku di Amerika. Untuk memulai hari baru ini bersama Engkau. Haleluya. Amin. Amin.